Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bi tamami syahri Ramadan wa awjaba 'alaina an nabta'ida 'anil niran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان والملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para bapak, para ibu, jamaah dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid, kalimat hamdalah di malam hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama kita haturkan, kita ucapkan dari lubuk hati kita yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat, karunia, ma'unah, bahkan mudahnya kita hadir di masjid ini, diringankannya langkah kaki kita, merupakan bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang bisa merasakan enaknya beribadah dan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Demikian dengan bacaan salawat terbaik kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan diberkahi Allah, sekedar memotivasi kita pada malam hari ini, kultum dimulai dengan mengutip firman Allah Quran surah Yunus, surah yang ke-50, ayat surah yang ke-10, ayat yang ke-58. Allah mengingatkan kepada kita, qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka itu falyafrahu, mereka bergembira. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah SAW akan menyampaikan kepada kita, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kegembiraan. Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pada saat dia berbuka puasa dan kebahagiaan pada saat dia nanti bertemu dengan Tuhannya. Bahagia yang dimaksud di sini, hadirin dirahmati Allah, tidak diukur dari materi. Bahagia tidak diukur seberapa banyak Allah menganugerahkan kepada kita materi yang berlimpah. Bukan karena ukuran rumahnya, bukan karena banyaknya kendaraannya, tapi Allah menyatakan di Quran surah Al-Baqarah di akhir ayat 158, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian wahai manusia agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang beruntung. Jadi bahagia itu diukur dari ketakwaan kita kepada Allah, dan akhir dari ibadah siam kita adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Diingatkan kita akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengutip firman Allah dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Atau di Quran surah An-Nahl Allah mengingatkan kepada kita ayat 18,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dua kali Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai manusia, kalau kalian menghitung nikmat kata Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam tulisannya Fathul Mannan fi Syahr Ramadan mengingatkan kepada kita an-ni'mul a'zam, nikmat yang paling tinggi bagian daripada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha adalah nikmat mendapatkan bulan suci Ramadan. Ini adalah an-ni'mul a'zam. Hadirin, tidak semua orang diberikan nikmat Ramadan. Ada orang-orang yang telah Allah cukupkan Ramadannya. Sehari menjelang Ramadan wafat, setahun menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah. Bahkan ada di hari pertama Ramadan ada yang meninggal. Karena Allah sudah cukupkan Ramadannya, dan kita yang hadir di tempat ini cukup berbahagia. Allah masih memilih kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi indahnya nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Bahkan ayat ini mulai dengan kalimat wa atakum min kulli ma sa'altum. Aku anugerahkan kepada kalian apa yang kalian minta. Bayangkan hadirin dirahmati Allah, sebelum Ramadan banyak permintaan kita kepada Allah. Minta diberikan keberkahan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan sampai menangis kita, tersungkur kita meminta kepada Allah, ya Allah, ballighna Ramadan, sampaikan Ramadan. Tapi apa yang terjadi hadirin dirahmati Allah? Kadang manusia itu seperti anak kecil, minta makanan, minta mainan, merengek kepada orang tuanya. Tapi ketika sudah dikasih, sudah merasa puas, sudah diam. Itu pun ada orang-orang yang ketika merasakan sudah dikasih Ramadan, sudah diam aja. Nggak ada bahasa untuk memaksimalkan amalia ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang dikatakan merugi sekali. Menangis dan minta kepada Allah, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Tapi ketika sudah ada Ramadan, mau ngapain di Ramadan? Sekarang sudah ada di Ramadan, sudah hari kesekian. Kalau kemudian kita masih jauh daripada Quran, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Wahai Nabi Muhammad, aku tidak menurunkan Quran agar kau itu menjadi susah. Artinya apa? Allah ingin Muhammad itu atau Nabi Muhammad SAW menjadi orang berbahagia. Kita pun umatnya berbahagia. Jangan menjadi orang-orang yang sedih, karena orang yang sedih adalah orang yang jauh dari Quran. Bahkan yang paling menyedihkan adalah Quran tidak pernah disentuh di rumahnya, masih terbungkus rapi di lemari, nggak pernah dibuka. Saatnya sekarang kita menunjukkan litashqa agar kita tidak susah. Tunjukkan kebahagiaan kita, komunikasi kita dengan Allah. Terakhir, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ketika di Ramadan ini, tipe orang itu menuju kepada Allah memang beda-beda. Tipenya ada marhalatul masyi, ada orang yang tipenya hanya berjalan lambat saja seperti kura-kura. Lambat sekali dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sudah ada panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi nggak bersegera menuju ke masjid, masih santai dia. Bahkan anehnya terkadang di tengah malam di bulan suci Ramadan masih ada yang ngasih kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, habiskan waktu, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang percuma. Ayo hadirin dirahmati Allah, kalau kita hanya pada tahap marhalatul masyi, ada orang yang berjalan saja, lambat kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan wala tata'akhir wala tatabaqqa, jangan lambat, segera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah kita menuju kepada marhalatul firar, yakni kelompoknya atau golongannya orang-orang yang berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan kesempatan Ramadan kali ini, karena sekali lagi inilah yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang telah Allah wafatkan. Inilah yang menjadi pembeda dengan orang-orang yang telah Allah panggil terlebih dahulu. Maka dikatakan ada orang, menurut Talha bin Ubaidillah, bertanya kepada Rasulullah, yang hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi, mengatakan bahwa beliau fauritu, saya diperlihatkan tentang surga. Ternyata ada orang yang wafatnya belakangan, ustushhida, wafatnya duluan.
Ada orang yang wafatnya duluan, dia mati syahid. Temannya padahal masuk Islamnya baru, wafatnya belakangan, setahun berikutnya. Tapi ternyata jarak antara keduanya ketika menuju surga, karena yang belakangan wafatnya merasakan indahnya Ramadan, sekali lagi Allah berikan dia yang lebih awal menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan terakhir nanti kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga memberikan motivasi kepada kita maksimalkan komunikasi dengan Quran di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.